calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK NH Multimedia Kabupaten Malang. Hari ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Budiah Nuraini. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK NH Multimedia Ponjokusumo. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi begini Bu ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Jadi nanti saya akan melakukan pengamatan di kelas Ibu pada proses pembelajaran di kelas Ibu tentunya. Adapun dari tujuan supervisi ini Bu ya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum itu kita ada kegiatan namanya ini Bu, percakapan praobservasi. Tujuan dari percakapan praobservasi ini dilakukan karena sebagai persiapan awal yang harus Ibu lakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Agar apa sih? Jadi nanti harapannya Ibu itu lebih siap, lebih percaya diri tentunya dan lebih bagus dalam proses pembelajaran seperti itu Ibu ya. Oke, nah nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Karena materi yang akan saya ambil untuk pelajaran ke depan ini adalah prosedur teks. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ambil yaitu supaya siswa dapat memahami dan mengenali serta menganalisis tentang prosedur teks baik dari fungsi sosial, struktur kebahasaan dan unsur kebahasaannya. Oke, jadi saya ulangi lagi Bu ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang prosedur teks baik dari fungsi sosialnya, struktur teks, kemudian unsur kebahasaannya. Oke. Kemudian Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini nantinya? Baik, untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam pertemuan depan ini ada dua, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan di sini supaya siswa mampu mengerti apa itu unsur kebahasaan, apa itu struktur teks, dan apa fungsi sosial dari teks prosedur. Dan untuk keterampilannya supaya siswa dapat membuat teks prosedur seperti itu. Oke Bu, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini ada dua Bu ya, pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya berarti peserta didik ini mampu memahami prosedur teks itu baik dari segi struktur teks, fungsi sosial maupun unsur kebahasaannya. Nah, untuk yang area keterampilan nanti diupayakan anak-anak ini dapat membuat teks prosedur. Oke. Di sini saya juga ingin mendengar Bu penjelasan dari Ibu yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan baik itu dari strateginya, metodenya maupun model pembelajarannya yang nantinya akan Ibu terapkan. Baik, untuk strategi yang akan saya terapkan pada pembelajaran depan ini adalah strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional gitu. Kemudian untuk metodenya nanti ada diskusi kelompok, ada juga penugasan, kemudian ada juga presentasi seperti itu. Untuk model pembelajarannya adalah saya memakai discovery learning. Oke, saya ulangi kembali Bu ya. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE yaitu kompetensi sosial dan emosional. Kemudian untuk metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Kemudian untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan discovery learning. Begitu kan Bu? Betul. Oke. Saya ingin bertanya kembali ke Ibu, untuk media pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu nanti bagaimana? Untuk medianya saya akan menggunakan slide dari PowerPoint yang ada juga berisi tentang video-video yang saya ambil dari YouTube.
Ada juga video-video yang saya buat sendiri seperti itu. Kemudian nanti saya akan membagikan LKPD kepada anak-anak peserta didik seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu akan menggunakan PowerPoint, kemudian Ibu juga akan menggunakan video dari YouTube dan juga ada beberapa video yang Ibu buat sendiri. Kemudian Ibu juga akan membagikan LKPD kepada peserta didik. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Kira-kira? Insya Allah nanti saya akan melakukan pembelajaran ini pada hari Senin jam 3.4 sebelum istirahat, yaitu ada di kelas 10 TKJ. Oke, berarti rencananya Ibu akan melaksanakannya pada hari Senin jam ke-3.4 sebelum istirahat di kelas 10 TKJ. Oke, nanti saya akan ikut ke kelas Ibu ya untuk supervisi, kemudian mencatat hal-hal penting selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian nanti setelah selesai proses pembelajaran tersebut, kita akan berbincang-bincang lagi Bu, melakukan kegiatan diskusi yang namanya pasca observasi. Terima kasih Bu ya untuk waktunya hari ini. Semoga pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Senin nanti akan berjalan lancar dan tidak menemui hambatan suatu. Amin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.